perpustakaan ini bagaimana mengelola koleksi digital seperti e-book dan jurnal? Kalau kita pengelolaan jurnal kita, kalau jurnal vendor ya, kalau jurnal kita menggunakan vendor, jadi kita berlangganan itu sekitar setahun sekali perpanjangan, harganya naik-naik terus dari awal 74 juta sekarang udah di ratusan juta setahun. Nah, itu untuk jurnal. Jadi kalau kita jurnal itu ya berlangganan gitu kan. Kalau yang untuk digital sama juga. Digital bukan berlangganan sih namanya, kita membeli koleksi digital. Kayak yang saya bilang tadi, kita ada di aplikasi Android, di Play Store, kita buat di situ di Jilid Unpad. Nah, orang mendownload di situ, nanti mendaftar, kita verifikasi. Nah, koleksi yang di situ semuanya koleksi, kalau ini saya tengokkan sama ya langsung tertampil seperti ini. Nah, ini koleksinya kita beli, makanya mahal juga sih, lebih mahal koleksi digital daripada buku tercetak. Iya, buku fisik lebih jaringan gitu. Nah, dia kalau ini sistem pengelolaannya sama kayak macam dunia nyata gitu. Contoh dia eksemplarnya satu, misalnya kalian baca. Nah, ini mau baca nggak bisa, nggak bisa dibacanya. Tunggu diklik kembali dulu, baru bisa terbaca. Sama kayak macam di dunia nyata, bukunya dibaca kan. Nah, otomatis kalau kita cari kan nggak ada karena sama dia gitu. Nah, ini juga seperti itu yang koleksi digital kita. Pak, tadi Bapak itu kan standar perpustakaan, standar apa Pak? Standar nasional perpustakaan. Itu standarnya seperti A1 atau AD apa? Atau berbeda lagi dari yang ini? Enggak, itu kalau standar nasional perpustakaan itu maksudnya dia udah standar apa ya? Dari Perpusnas. Oh, sudah bentuknya dari Perpusnas. Iya, gitu. itu udah mengikuti aturan yang dibuat oleh Perpusnas gitu. Jadi kalau di perpustakaan ini itu pakai sistem ARCR tuh atau RD? Tuh. Oh, kalau itu kan untuk yang mengklasifikasi kan. Kalau kita pakai di sini DDC. Iya, tahu kan DDC kan? DDC Multimedia. Nah, kita pakai itu sama LLC. Yang LLC itu Library Congress Amerika. Nah, kita pakai itu juga kalau yang translate buku Inggrisnya. Kan buku-buku luar banyak juga di sini. Buku internasional banyak, nah, kita pakai itu. Nah, kalau yang untuk klasifikasi buku Indonesia, misalnya sekarang DDC berapa ya? DDC 24 ya nggak salah itu sekarang. DDC. Bagaimana cara menambah koleksi buku di perpustakaan? Koleksi penambahannya, kita ada beli, pengadaan, ada juga melalui sumbangan. Ya seperti itu, kita sumbangannya dari mahasiswa, dosen, atau orang luar juga bisa, kerjasama juga bisa, atau tukar koleksi juga bisa. Contohnya kayak kita tadi kerjasama bersama dengan UIN, mereka membutuhkan koleksi kami yang ini, kami membutuhkan yang ini, bisa kita tukar. Kalau yang sumbangan dari mahasiswa itu atau dosen tuh kayak apa ya, skripsi gitu? Enggak, kalau mahasiswa itu kan dulunya biasa kan mahasiswa kalau mau pertama menyumbangkan satu buku, gitu ya, semua jurusan. Pokoknya biasa kan kalau setiap mahasiswa itu tamat, buku itu harus ada di sumbangannya dia. Baru yang kedua itu dosen pun sering buat buku kan, ya otomatis dia harus wajib juga, itu udah peraturan dari kampus, dia menyumbangkan bukunya ke perpustakaan. Kalau total buku yang disumbangin itu satu aja, kalau ada kemungkinan maksimal itu Yang berapa? ini untuk apa nih, mahasiswa, dosen? Kalau di dosen itu berapa dan mahasiswa? Kalau di dosen itu minimal 2. Iya, kalau mahasiswa 1 aja orangan. Kalau yang di mahasiswa itu
harus berkaitan sama jurusan dia. Iya betul. Harus. Kita dengan judulnya dia, misalnya dia manajemen, ya dia cari buku tentang manajemen gitu. Terus dari kampus ini Pak, saya sudah menyumbangkan buku tapi di luar dari kampus-kampus lain semisal di YouTube saya. Nah, kita yang menyumbangkan. Sering kita baru menyumbangkan buku, dan yang di sana itu ada yang menunggu, itu mau disumbangkan lagi. Kita menyumbangkan buku itu ke ada namanya desa binaan. Kalau Pancabudi kan dia ada desa binaannya dia. Contoh desa binaan kita ada di Langkat. Nah di dalam kecamatan itu ada sekolah, ya kita kasih ke situ gitu. Enggak ke sekolah ya. Di sini kan juga ada perguruan sekolah kan Pak? Iya. Enggak disumbangkan ke perguruan sekolah jadi. Kalau yang di sini pun udah banyak bukunya gitu. Berarti yang lebih butuhkan aja. Iya, mana yang kayak contohnya kan kalau masih namanya desa binaan itu kan masih daerah-daerah tertinggal gitu kan, buku-buku yang di situ masih berkurang juga. Jadi udah kita bawa dari sini ke sana gitu. Kalau misalnya mahasiswa itu nulis buku tapi dia di luar dari jurusannya gitu. Menulis. Iya, nulis buku tapi di luar dari jurusannya. Contohnya entah dia nulis novel, cerita menarik, itu boleh nggak ditaruh di sini? Boleh. Kalau sekarang kita, kalau di Pancabudi itu skripsi itu udah, kalau mau tamat kita boleh buat buku, boleh buat jurnal, boleh buat skripsi. Jadi ada 3 pilihan. Terserah mau buat apa. Kalau mau tamat. Nah kalau di nggak tahu ya kalau di USU itu entah masih berfokus di skripsi ya. Kalau di sini udah 3. Dia mengajukan saya buat jurnal aja Pak gitu. Udah buat jurnal. Dia nggak buat skripsi, jurnal gantinya. Atau saya mau buat buku aja gitu. Ya udah dia menulis buku aja. Dia menulis buku aja. Tapi nggak buat jurnal sama skripsi gitu. Tapi catatan dia harus tetap sama peraturannya seperti membuat skripsi. Catatan pembimbingnya juga ada, pembimbingnya juga ada, pengujinya juga ada, nanti diuji juga gitu. Jadi sama juga sebenarnya penelitian. Buku itu kan memang penelitian gitu kan. Apa aja cara mengatasi masalah dalam pengelolaan perpustakaan di sini? Mengatasi masalah pengolahan, yang pengolahan koleksi. Iya. Ya. Sebenarnya masalah pengolahan koleksi ini ada bervariasi ya. Contohnya kalau kita masalahnya di sini, nah itu tadi kita kekurangan tenaga untuk mengklasifikasi gitu kan. Jadi karena buku banyak, ya mau nggak mau kita memang harus ekstra, memang harus memaksakan diri, harus ada target gitu. Contohnya lah perharinya kita harus bisa mengerjakan 10 gitu. Di lain kerjaan yang lain gitu. Jadi kita sambil bekerja, target yang 10 di klasifikasi itu harus selesai juga. Meskipun mengklasifikasi buku jumlahnya 10 itu nggak gampang. Mengklasifikasi satu aja kan capek kan. Kita cari tajuk subjeknya lagi, ya kan. Nah, kita cari anak judulnya lagi. Pokoknya udah tahu sendiri lah gimana kalau mengklasifikasi. Kalau boleh tahu Pak, kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan? Kebijakan yang mana tuh? Kebijakan. Mungkin lebih ke kebijakan koleksinya gitu atau peraturan-peraturannya. Kalau kebijakan kita sih kebijakan untuk mengolah koleksi. Kalau kita di sini mau diskusi kebijakan, misalnya ada masalah, kan misalnya tadi kayak ini nggak banyak kali nih gitu kan, gimana lah ini nggak capek-capek gitu. Jadi kita ngumpul dulu semuanya, nanti semuanya kita ada 6, ya udah 6-nya aja mengklasifikasi semua. Istilahnya gotong royong lah gitu ya. Nah, gotong royong kan udah juga seperti itu kan, kita bergotong royong supaya cepat selesai dalam 1 minggu itu kita selesaikan gitu.
seperti ini, ada target kita mau mengerjakan penyiangan koleksi. Penyiangan koleksi itu istilahnya saya bilang juga weeding ya, pemusnahan itu. Nah itu kita mau memusnahkan ada sekitar berapa ribu itu ya, berapa ribu skripsi itu. Nah itu kan kalau di yang mengerjakan itu harusnya satu orang, kan nggak mungkin. Udahlah kita gotong royongkan aja lah, berapa minggu selesai. Itulah ya, cara-caranya kayak gini sih, saling berkomunikasi aja sih. Kalau dalam promosi, bagaimana cara mempromosikan perpustakaan agar lebih dikenal oleh masyarakat? Oh, kalau kita promosi kita ada melalui media sosial. Kayak macam IG kita juga ada, perpustakaan Kerja Budi, sama dari Facebooknya juga ada. Selain itu kita membuat promosi ya seperti ini, buat banner kayak gini juga, baru buat brosur. Jadi kita buat brosur itu kita share ke Sumpak gitu kan, apa aja layanan kita di sini, apa aja jenis koleksi kita apa gitu, terus apa yang buat unggul perpustakaan di sini gitu, kita buat share gitu, buat flyer kita share di situs-situs Sumpak. Kalau bagi-bagi brosur ke sekolah-sekolah lain, Kalau yang seperti itu kita nggak ada. Iya, nggak ada lagi bagi-bagi brosur. Kalau misalnya promosi kayak minat baca keliling itu nggak ada dari perpustakaan ini? Kalau kita promosi keliling-keliling ke kampus lain nggak ada. Hanya saja kita membuat user education aja gitu, pendidikan pemustaka. Kayak seminar gitu ya? Kita buat kayak seminar gitu, kita kumpulkan dalam satu ruangan, kita jelaskan apa sebenarnya perpustakaan itu, gitu kan, apa manfaat perpustakaan itu, dan kenapa kita harus datang ke perpustakaan gitu. Yang melalui user education itu aja. Kalau kita keliling-keliling kayak apa, pergi ke sekolah ini promosi, kita belum pernah melakukan itu. Tapi kalau misalnya ada contohnya SMA yang mau datang di perpustakaan ini bisa? Bisa. Sekolah lain sering datang ke sini. Iya. Bukan cuma pajak, dia sering datang ke sini. Orang anak SMA ini. Orang yang di sini. Sekolah apa itu yang di Jamnas ini, yang tentara itu sering ke sini juga. Iya, di Jasdam itu. Kan ada sekolah di dalamnya kan? Ya sering ke sini juga orang itu. Tadi kan Bapak ada bilang layanan sosial media nih. Berarti kayak di Gmail ada juga. Ada. Itu responnya cepat atau bagaimana? Ya langsung kita balas karena kita buka email setiap hari. Karena di sini juga apa-apa koordinasinya di dalam kampus pakai email. Nah, misalnya ada contoh pemberitahuan rapat dari email, ada pegawai baru dari email gitu. Jadi kita tahu siapa yang cepat dia responnya kalau dari situ. Berarti langsung kasih respon. Iya. Ada yang cepat, ada yang lambat kayak gitu. Sudah menaikkan turuannya gitu kan Pak. Itu ada juga yang kayak respon itu lama itu yang balas dibalas sekarang kita tanya. Kalau kita enggak sih, soalnya karena kita pegang email itu semuanya gitu. Jadi kalau selama ini kalau berarti kita enggak satu orang tepat atau satu enggak, orang. kalau selama ini belum ada pernah keluhan untuk perpustakaan lama balas apa gitu, respon gitu. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pembangunan perpustakaan? Tantangannya itulah ya, perkembangan teknologi yang semakin cepat, terus minat baca mahasiswa sekarang udah makin kurang, itu tantangan besar. Gimana ya, biarpun kita udah buat seperti itu tadi, kita kumpulkan orang itu dalam satu ruangan, kita kasih tahu semuanya, atau besoknya yang datang cuma 10 gitu, ya kan, datang 10. Padahal kalau dibandingkan mahasiswa zaman
kita lah dulu zaman saya gitu, mahasiswa itu seringnya ke perpustakaan kalau nggak ada kegiatan. Tapi nggak tahu kenapa sekarang itu mahasiswa malas ke perpustakaan, sampai berdebu buku itu nggak dipegang, ya kan? Ada simpel Pak. Iya, itu terberatnya sekarang mengajak orang datang ke perpustakaan, padahal udah berbagai macam cara. Udah kita promosi dari perpustakaan, secara langsung juga udah kita sampaikan. Malah kita sampaikan pun sama dosennya, Pak, kalau boleh kuliah di ruangan perpustakaan aja. Aku kuliah aja di situ, habis itu pulang, nggak tinggal. Nah itu dia. Sekedar bubar ya. Iya bubar, sekedar kuliah aja, kuliah di situ. Nah setelah dia nanti kuliah, ya minimal tak ada lah tinggal mahasiswanya baca-baca buku. Nggak ada, tinggal pergi juga semuanya. Waduh, itu. Walaupun ada tinggal tuh wifi. Iya tinggal tuh wifi game. Ini Pak, selanjutnya, apakah perpustakaan ini memiliki koleksi digital yang bebas diakses oleh siapa saja? Kalau koleksi digital yang bebas diakses oleh siapa saja itu nggak ada ya. Kita nggak menyediakan itu. Dia harus jadi anggota dulu supaya bisa mengakses. Kalau yang kedua, bagaimana perpustakaan mengadakan bahan-bahan pustaka? Ya seperti yang saya bilang tadi, kita melakukan pengadaan pembelian secara langsung ataupun sumbangan gitu kan, mahasiswa yang menyumbang ataupun dosen yang menyumbang, ataupun kita tukar koleksi dengan perpustakaan yang bekerja sama kita gitu. Sebelumnya aku mau bertanya Pak, tadi Bapak ada tulisan tentang pengadaan secara langsung. Itu bagi tenaga kerja bagian mana yang langsung Pengadaan. Nah di sini itu Mas bagian promosi itu. ya kalau kayak itu tadi lah, kalau promosi itu saya pegang koleksi digital sekaligus promosi. Kalau koleksi digital ke promosi kan dia langsung sinkron kan. Nah sekaligus juga saya pengelolaan, dia 3. Nah humas itu dia karena dia sering berkaitan dengan surat, makanya dia berkaitan dengan pengadaan gitu buat gitu. Nah, dia udah ngerti. Kalau kita di sini melakukan pengadaan, dia agak banyak cincangnya, banyak apanya lah, banyak prosedurnya, ada proses. Kita harus buat pengajuan dulu ke keuangan gitu kan, habis itu ke rektor, adalah jalan-jalan tersendirinya gitu. Makanya humas itu langsung dia ke suratan juga sama dia, supaya dia satu jalan gitu. Macam itulah pengadaan koleksi. Ya dia lah yang menghubung dengan catatan konfirmasi ke kepala perpustakaan. Yang dampingi tetap kepala perpustakaan juga. Iya, kadang kalau orang itu datang ke sini, orang penerbitnya, atau kita datang langsung ke sana ngecek juga bisa. Kalau misalnya ada mahasiswa kok satu buku nih, nggak ada di sini. Iya bisa. Dia harus merekomendasikan, makanya kalau yang misalkan Panjang Budi itu di webnya itu ada di situ kuesionernya, koleksi apa yang mau dibeli gitu, ada saran. Berarti diterima gitu ya? Iya, ya memang kita dari situ caranya biar kita tahu apa kebutuhannya. Jadi kita nggak asal beli-beli buku. Contoh kita di sini cara kita membeli buku itu bukan keinginan kita ya. Kita harus mendatangi dekan dulu. Habis dari dekan ke jurusannya. Jadi kita kasihlah list buku ya. Pak ini tolonglah diisi apa aja yang perlu diisi. Mereka yang pilih bukunya. Dan setelah mereka pilih berapapun harganya itu kita beli. Kadang ada orang itu kayak teknik elektro kan, bukunya itu kan mahal-mahal, apa itu 700-an. Ya kita beli. Ya orang itu memilih itu berarti penting lah sama orang itu. Itu berapa lama ya Pak kalau misalnya dalam proses pengadaan buku itu? Kalau kita pengadaan biasa di bulan 12.
Berarti nanti terrealisasinya di bulan 2. Berarti bulan depan. Iya ya, bulan depan gitu. Akhir tahun biasa kita pengadaan, dia bulan 2 udah terrealisasi semua, ada koleksi. Tapi kalau untuk tahun ini kita rencananya bukan pengadaan koleksi fisik, tapi koleksi yang digital. Berarti itu kayak secara rutin mengadakan evaluasi koleksi perpustakaan ya? Iya, itu wajib. Kita wajib evaluasi terus. Makanya kenapa kita lakukan evaluasi? Karena kita ada wedding 3 bulan sekali. Nggak terpakai bukunya, kita musnahkan aja. Nggak dikirim ke sumbangan perpustakaan ya? Itulah dia, wedding itu kan berarti bukan wedding, memang kan artinya kan pemusnahan, bukan berarti kita musnah, kita bakar gitu ya. Seperti itu tadi saya bilang, kita sumbangkan ke tempat yang lain, atau kita tukar koleksi ke perpustakaan yang kita kerjasama gitu. Nah, kalau memang dia nggak memungkinkan lagi, fisik rusak, baru kita buang. Itu pun kita nggak bisa buang sembarangan, kita harus membuang ke bank sampahnya Pancabudi, pengelola kertasnya, mereka yang kelola. Tadi kan Bapak sempat membahas tentang pemasaran, Pak. Ya. Itu kinerjanya sama Bapak sama nggak atau lebih banyak yang masuk? Kalau seperti Umas kan, inilah contohnya Umas si Sandi tadi. Kalian tadi kenal kan sama Sandi kan? Bukannya sama Sandi kemarin kalian ngasih surat kan? Oh Nanda. Nah, seperti dia, itulah bagiannya persuratan. Nah, baru yang kedua, itulah mengantar surat permohonan untuk pengadaan gitu kan, membuat proposal, bukan membuat proposal sih. Kalau membuat proposalnya itu kepala perpustakaannya. Baru kalau pengelola pekerjaan rutinnya tuh posisinya sama saya sama, cuman dia bedanya ke prodi yang lain gitu. Tugasnya sama. Iya Pak. Dalam pelayanan kepada publik, menerapkan sistem pelayanan seperti apa? Yang terbuka atau Kita layanan terbuka sama tertutup. Kalau layanan terbuka itulah untuk koleksi, layanan tertutup itulah untuk penelitian ilmiah. berarti yang itu kalau saya ada yang mahasiswa dari luar itu organisasinya itu untuk mencari suatu koleksi gitu Pak, atau bisa langsung mencari gitu? Pertama dia harus, kalau layanan tertutup itu dia harus mulai layanan sirkulasi. Tapi kalau layanan terbuka bebas saja, bisa masuk, bisa langsung ngecek dari opak gitu. Campuran. Hmm? Layanan campuran yang dipakai. Iya, kita ada layanan campur. Ya, seperti itulah. Kalau layanan skripsi karya ilmiah itu wajib kita berlayanan tertutup. Apa hilang nanti? Iya. Itu kan karyanya orang. Kalau hilang ada email awal. Kalau misalnya suatu karena kalau misalnya di sini aku punya ada yang hilang lagi gitu Pak, itu cara mengetahui itu kayak mana ya? Atau memang buku di sini sama yang di kita tuh udah satu apa? Kalau mendeteksi buku yang hilang? Iya itu Pak. Kalau mendeteksi buku yang hilang itu, buku itu kita tahu hilang ketika dia balik ya Pak, buku saya hilang gitu. Oh di Lampung. Iya. Jadi kan dia kan ada tertinggal di sistem tuh, dia meminjam kan. Nah, di situ dia kita taunya. Tapi kalau buku yang diambil tidak di scan, deteksinya istilahnya dicuri lah gitu. Ada itu yang di depan gate, gate security itu. Oh berarti tahu nih Pak. Iya dia bunyi, titik gitu kan. Nah, dia tahu lah dia mencuri buku tuh. Tapi kalau udah dipinjam di situ dia nggak bunyi. Karena bunyinya sekali aja tidak. Jadi tuh seandainya lewat dari 10 hari langsung gimana? Dia kena dendanya per harinya satu buku Rp500. Iya. Murah ya kan, makanya enak kali mahasiswa di sini. Udah 10 hari pinjam buku, telatnya satu buku cuman gopek pula ya kan. Nah, mana ada kampus ngasih peminjaman 10 hari. Rata-rata kalau di perpustakaan 3 hari dapat. Iya. Ini 10 hari Minggu nggak dihitung. Berarti kalau apa kan udah berapa itu? 14 hari mungkin ya.
ya kan, atau 12 hari. Ini tanya yang tentang pelayanan referensi ini sih Pak. Oh iya. Kalau misalnya pengunjung masih mencari buku yang dibutuhkan, tapi dia kesulitan dalam mencari buku tersebut, apakah ada semacam fasilitas atau bantuan yang dapat digunakan untuk mencari atau menemukan? Ada. Ini kalau misalnya mahasiswa mencari buku nggak ketemu, baik itu referensi maupun apa ya, pokoknya semua layanan lah saya bilang. Di situ kan di dekat komputer opak itu ada catatan kecil. Mereka buat catat aja nomor klasifikasinya. Kalau mereka nggak bisa dapat, udah kasih aja sama yang sirkulasi. Nanti mencarikan itu. Iya, nanti dibimbing mencarikannya supaya nggak capek dia mutar-mutar, kan banyak mahasiswa kan mutar-mutar dia. Kadang dia nggak perhatikan di detail opak itu, misalnya koleksinya cuma 2. Di situ ada kan terpinjam, dia udah terpinjam 22 gitu. Jadi berarti nggak ada dicarinya ada, bener kan? Nggak ada. Padahal di detail opak itu udah dikasih tahu di situ terpinjam 2 gitu. Berarti buku itu udah nggak ada di situ gitu. Itu juga banyak sering mahasiswa seperti itu karena dia cuma berfokus di nomor klasifikasi, dia nggak baca detail. Terus dalam pencatatan buku-buku yang ada atau koleksi yang dimiliki, adakah setiap buku atau catatannya semua? Ada, kita ada namanya buku inventaris, baru buku besar. Nah, kita harus pakai itu. Kalau nggak pakai itu, kita nggak tahu kita jumlah koleksi kita berapa, jumlah judulnya berapa. Setiap tahun buku itu tambah berapa. Kalau nggak ada buku besar sama inventaris nggak bisa. Jadi kita wajib ada. Tadi kan ada Bapak bilang kalau misalnya mahasiswa di sini masih pinjaman 10 hari nih, jadi dendanya gopek. Kalau bisa kayak kami nih dia udah jadi anggota lagi, itu berapa lama masa peminjaman? Kalau seandainya lewat dari situ, Perpanjangan aja, perpanjang dia sampai 3 kali. Berarti bisa dia minjam buku selama sebulan. Ya kan? kalau di sini ada koleksi Novel banyak, makanya banyak masih anak sekolah sering ke sini. Sana itu novel tuh, terus 800, terus berapa tuh? Novel tuh. jenis koleksi. Kan di sini ada jenis koleksi ensiklopedia. Iya ada. Itu bisa dari jenis ensiklopedia itu bisa dari Jerman lagi. Ya kan dan sampai sini kan belum transfer itu kan bagian terjemahan. Itu terjemahannya tuh dari sini langsung atau bisa dari sana harus diterjemahkan. Itu kalau misalnya kayak macam buku luar seperti itu, itulah makanya kita tadi ada pakai apa ya, dari Kongres Amerika gitu kan. Itulah yang gunanya yang seperti itu. Sampai sini sudah diterjemahkan gitu Pak. Enggak, belum. Kita mengklasifikasinya itu dengan berbahasa Jerman, kita sendiri yang mencari translate. Iya. Kok dari sana kan memang kayak gitu loh ya Pak? Iya. Ada apa-apa ya? Ya kan datangnya bahasa Jerman gitu kan. Bahasa Mandarinnya Mandarin gitu. Jadi kita mentranslatekannya di sini ya itulah harus pakai Google terjemah itulah semua. Nah setelah itu kita ketemu baru kita klasifikasikan. Tapi kalau kayak buku asing gitu, contohnya kayak bahasa Jerman, Mandarin, Iya. ada nggak yang baca ini? Karena itu bahasa asingnya. Nggak ada. Buku yang apa aja nggak siswa belajar seperti itu. Tapi kalau dosen ada, kalau dosen ya dosen untuk penelitian ada. Kalau itu dosen yang ini ensiklopedia ini sering dibaca dosen. Hari ini aja nih dosennya agak-agak sepi karena Sabtu kan, Sabtu ada. Kalau Senin dosen banyak di sini. Berarti terbaca sama dosen aja ya? Iya dosen aja. Kalau mahasiswa itu nggak ngerti.
apa ya, buku yang biasa aja pun harus dibaca apalagi yang seperti itu kan. Apa ini bibirnya, tengok tebal-tebal kayak gini kan, paling gambarnya lah tengoknya udah. Gimana tutup lagi kok nih? Ya tutup lagi. Kalau nanti ruangan apa ya? Ini referensi. Referensi. Berarti kalau di Kita sini sama referensi. yang juga beda. Tidak berbeda. Nah, inilah koleksi yang nggak bisa dipinjam. Kalau di sini yang bisa dipinjam, yang masuk yang sebelah sana belakangnya pelayanan itu rumah ilmiah. Ya makanya kan nggak bisa masuk mahasiswa di situ. Langsung kita yang nyarikan. Misalnya kalian lah kan mahasiswa, Pak kami butuh skripsi yang ini atas nama ini gitu. Ya udah kalian catat aja di catatan kecil tadi, kita ambilkan, kita ngambilkan. Terus nanti kita kasih, ada buku catatannya di situ, catatan pinjam lah gitu. Nah, kalian baca, balik nanti kalian paraf lagi. Tandanya balik. Karya ini tuh nggak bisa pinjamannya kayak yang koleksi yang lainnya. Gak bisa, dia beda sendiri dia. Misalnya kalau kalian mau baca, kita harus tulis nama kita dulu. Kita tulis. Bisa. Tapi kalau mau bawa pulang untuk apa? Bawa fisiknya bagus, login repository aja. Ya kan? Capek. Satu lagi. Bagaimana perpustakaan mengukur kepuasan pengunjung dan mendapatkan umpan balik untuk perbaikan? Nah itu tadi lah kita pakai kuesioner. Nah, di depan itu kan ada scan barcode kan. Yang di komputer itu. Ya ada situ kan. Nah itu kita pakai itu kita makanya kalian nanti bisa juga kalian scan gitu di sini nggak apa-apa. Kalau buat isi apakah kepuasannya mana sih, apa yang kurang bisa kalian kalian tengok-tengok kekurangannya perpustakaan Pancabudi itu seperti ini, nggak apa-apa. Kami yang seperti itu malah bagus. Kalau ada kesan yang negatif malah bagus kami rasa, daripada sangat puas kami bingung berubah di mana gitu kan, nggak tahu. Sangat puas dia, padahal kalau tengok ada aja yang kurang ini gitu. Tapi respon sangat puas. Sangat puas gitu, makanya kami bingung berubahnya di mana gitu. Tapi kalau ada misalnya inilah mejanya harus ditambahi gitu kan, tahu kami kan kurang meja, ya udah kami ajukan kayak beli meja gitu. Itu nanti kuesioner yang seperti itu jadi bukti juga untuk apa gitu ya. Ini tandanya bahwa banyak orang misalnya 10% meminta penambahan kursi kan, 10% lagi menambah koleksi jenis ini, atau 10% lagi tambahilah hasilnya gitu. Itu kita lampirkan bukti bahwa kita nggak mengada-ngada gitu.